Ya, selamat sore para pendengar. Kembali lagi bersama dengan saya Yeri Krisnadi. Nah, di sini kita akan memulaikan segmen kita, yaitu mengenai panggilan. Nah, biasanya kan orang Kristen itu mempertanyakan, wah panggilan itu seperti apa sih? Nah, pada sore hari ini saya kedatangan seorang teman dan dia akan menceritakan apa yang menjadi panggilannya dan apa yang menjadi panggilan itu sendiri menurut dia. Nah, saya persilakan untuk teman saya ini memperkenalkan dirinya. Oke, selamat sore teman-teman. Saya bernama Agustian. Usia saya berumur 19 tahun dan saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Melobo, kampungnya Degan Putih. Nah, mengenai panggilan, saya bersyukur untuk saat ini saya berada di tempat yang benar-benar menurut saya dapat merasakan kasih yang luar biasa. Jadi sebelum saya mendapatkan panggilan ini, saya dulunya itu seorang yang sangat nakal. Bisa dikatakan, ya mungkin bisa dikatakan bahwa dulu saya nggak pernah berdiam di rumah, ataupun dulu saya juga ikut anak-anak remaja yang lainnya seperti merokok, minum, berkon bebas dan lain sebagainya. Nah, sampai pada satu ketika saya merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal dalam hidup saya. Oleh sebab itu, pada saat itu ada yang namanya Pekan Muda Mudi di daerah Kalimantan Barat, namanya Youth Camp, yaitu pertemuan seluruh anak muda mudi di Kalimantan Barat. Jadi pada saat itu orang tua saya meminta saya untuk pergi ke acara tersebut, tapi saya nggak mau. Ya, terus Setelah itu orang tua saya terus memaksa saya, jika kamu nggak mau pergi, kamu tidak usah diam di rumah. Oleh karena itu yang mendorong saya untuk mau ikut dengan alasan supaya saya masih mau diam di rumah. Oke. Setelah sampai di sana, tempat acara Pekan Muda Mudi itu, jujur saya nggak tertarik sama sekali untuk mendengarkan apa itu namanya firman Tuhan, terus apa itu yang namanya kebaktian segala macam dan lain-lainnya. Saya malah asik sama teman-teman saya ikut minum-minuman keras, merokok, narkoba dan lain sebagainya. Hari pertama saya datang sana, saya nggak mau sama sekali datang ibadah nggak mau sama sekali. Hari keduanya masih belum hal yang sama juga, masih belum mau tergerak. Tapi hari yang ketiga saya masih ada hati untuk mau datang beribadah. Hari kedua saya duduk di paling tengah karena saya penasaran apa itu firman Tuhan. Setelah itu hari terakhir saya duduk paling depan karena saya merasakan penasaran yang begitu luar biasa sehingga saya duduk di depan. Pada suatu ketika ada pendeta berkhotbah mengenai tubuhmu itu bait Allah, barang siapa merusak tubuhmu maka ia merusak bait Allah. Dan di situ saya merasa spontan terkena di dalam hati saya, wah berarti selama ini saya telah merusak bait Allah yang ada dalam tubuh saya. Dan di situ saya mulai berpikir, setelah selesai acara kebaktian saya merenung, berarti selama ini apa yang saya lakukan itu saya telah merusak bait Allah dong. Dengan cara saya yang ugal-ugalan, mabuk-mabukan, merokok, bahkan narkoba, dan bahkan masih banyak lainnya yang saya lakukan, berarti itu tanpa saya sadari saya merusak bait Allah. Dan itu di situ saya benar-benar merasa bersalah, dan juga saya merasa menyadari bahwa ternyata selama ini saya merusak bait Allah. Dan pada suatu ketika setelah selesai itu saya merenung, saya bilang sama Bapak Pendeta yang ada di sana ataupun Bapak Gembala saya bilang, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan kemudian Bapak Pendeta itu ataupun Bapak Gembala itu bilang, kamu gumulkan lagi kembali selama 1 minggu. Selesai 1 minggu kamu datang kembali sama Bapak. Setelah selesai 1 minggu saya datang lagi kepada Bapak Gembala itu untuk mempertanyakan hal yang sama. Pak, saya masih mau untuk menjadi hamba Tuhan. Terus Bapak Gembala itu bilang,
Oke, baiklah kalau begitu. Karena kamu masih bulat tekadmu untuk jadi hamba Tuhan, kamu bilang dulu sama orang tua kamu. Apakah mereka setuju atau enggak? Setelah selesai itu, kamu datang kembali sama bapak. Setelah selesai dari tempat Pak Gembala itu, saya pulang ke rumah dan mempertanyakan hal ini kepada kedua orang tua saya. Respon kedua orang tua saya hampir terheran-heran karena mereka merasa bahwa apakah ini saya main-main atau hanya untuk bergurau saja. Pada waktu ketika saya bertanya sama orang tua saya, "Pak, Mah, saya ingin jadi hamba Tuhan," dan respon kedua orang tua saya nyatakan bahwa kamu tidak lagi minum ataupun kamu tidak lagi habis pakai narkoba dan lain sebagainya. Dan saya menjawab, "Tidak, Pak. Mah, saya benar-benar serius menjadi hamba Tuhan." Lalu respon papa saya menjawab, dari sekian banyak hal yang kamu pikirkan, tapi hal inilah yang paling terbaik. Jika kamu mau jadi hamba Tuhan, papa dan mama pasti akan selalu mensupport kamu. Setelah itu, saya kembali lagi ke tempat Pak Gembala untuk bilang lagi bahwa respon kedua orang tua saya baik, sangat baik, dan mereka mau menerima saya, bahkan mau mensupport saya untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, setelah itu, ketika udah di tempat hamba Tuhan, di tempat Pak Gembala itu menelpon seorang temannya yang ada di Surabaya. Dan ternyata yang di Surabaya itu temannya itu bergabung dengan MFT secara pribadi. Jadi setelah berbincang-bincang cukup lama, beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, saya langsung berangkat ke Surabaya untuk meneruskan panggilan saya, untuk meneruskan apa yang menjadi tekad Tuhan untuk saya. Kita sampai di Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, saya bertemu dengan temannya Pak Gembala tersebut. Dan di Surabaya itu saya berada di tempat pembentukan itu, di tempat temannya Bapak Gembala itu sekitar 1 tahun. Nah, di situ saya banyak belajar untuk mengerti akan apa arti panggilanmu, kemudian siapa dirimu, dan kemudian apa yang menjadi tujuanmu untuk menjadi hamba Tuhan. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa yang namanya pembentukan itu sangatlah tidak mudah, dimana kita di situ bisa merasakan bahwa yang namanya yang benar-benar pembentukan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita lewati. Karena untuk mengikut Tuhan tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Setelah itu, selesai di situ, baru saya setelah di sana selama beberapa 1 tahun, dan kemudian saya mau melanjutkan studi saya di STTAA. Saya bergumul kembali, apakah ini benar-benar panggilan saya atau tidak. Setelah mau 1 minggu untuk berangkat ke kampus, saya bergumul, Tuhan, apakah ini benar-benar panggilan saya? Dan saya benar-benar berdoa tersungkur di dalam kamar saya. Saya minta pertolongan daripada Tuhan untuk membimbing saya ataupun memberikan saya hikmat untuk bisa saya berpikir apakah ini benar-benar panggilan saya. Pada suatu ketika, setelah saya selesai doa, tersentak di dalam hati saya berpikir seperti ini. Tiba-tiba ada satu suara yang benar-benar dalam hati saya berbicara seperti ini. Jika kamu dari antara pilihan yang banyak, kamu mau jadi arsitek, mau jadi dokter, bahkan jadi sarjana hukum sekalian pun, itu gak akan bisa membawa kamu ke dalam kebenaran. Jujur, sebelum saya mau masuk sekolah di STTA, saya gak berminat sama sekali. Tapi setelah saya mendengar suara yang seperti itu, yang bilang begini, kamu boleh saja menjadi dokter terhebat, dokter terkenal, dimanapun kamu bisa dipakai, tapi kamu tidak bisa menyembuhkan luka batinmu ataupun luka lamamu, maka semuanya sia-sia. Yang kedua, kamu pengen jadi advokat,
ataupun jadi sarjana hukum, kamu bisa dipakai dimanapun. Kalau kamu nggak bisa memenuhi hukum Allah, yaitu kasih sesama manusia, maka semua itu sia-sia. Dan bahkan juga yang ketiga, kamu mau jadi arsitek sekalipun, kamu mau jadi arsitek yang terkenal, dipakai di luar negeri, bahkan dikenal seluruh orang di dunia, ketika kamu nggak bisa merancang hidupmu di dalam Tuhan, maka semuanya sia-sia. Camkanlah itu. Di situ saya langsung tersentak dalam diri saya, oh ternyata semua yang ada di dunia ini semua sia-sia. Tapi untuk mengikut Tuhan itulah yang paling benar-benar luar biasa yang saya rasakan. Setelah itu baru saya memutuskan setia. Dan inilah panggilan saya. Dan saya memutuskan panggilan saya. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, tolong untuk gumulkan kembali tentang panggilanmu. Siapa kamu? Semakin kamu dalam mengenal Tuhan, maka semakin kamu mengenal diri kamu sendiri. Terima kasih. Jadi demikian yang menjadi latar belakang dari panggilan teman kita, yaitu Agus ya, yang dari Kalimantan. Jauh banget loh dari Kalimantan datang ke Jawa. Nah, untuk melakukan panggilannya, maksudnya untuk datang bersekolah, untuk memberikan diri untuk melayani Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Nah gini Gus, saya panggilnya ke Agus aja deh. Biar apa ya biar kelihatan dekat lah gitu. Nah, jadi gimana menurutnya Kak Agus itu panggilan itu apakah harus menjadi seorang hamba Tuhan, ataukah hanya panggilan itu yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya? Menurutnya Kak Agus itu seperti apa? Menurut saya secara pribadi, untuk meneruskan panggilan ini kita nggak mesti jadi hamba Tuhan kok. Kita bisa melayani melalui pekerjaan kita. Yang penting apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Gak mesti jadi hamba Tuhan kamu harus berkhotbah dimanapun, di mimbar ataupun dimanapun itu. Yang penting apapun yang kamu kerjakan itu untuk kamu mempermuliakan nama Tuhan, itu udah cukup menurut saya untuk meneruskan panggilan saya. Dan untuk kamu bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa ini loh saya melakukan semua ini untuk Tuhan, ya kan? Dan juga di situ sambil itu kamu juga bisa sharing sama teman-teman bahwa mengikut Tuhan tuh seperti ini, mengikut Tuhan kamu dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Nggak mesti jadi hamba Tuhan kok. Kamu bisa melayani Tuhan lewat job kamu, bahkan lewat apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada. Mungkin kamu mau jadi seorang petani, ataupun menjadi seorang penjaga toko, ataupun menjadi seorang dokter besar, ataupun jadi seorang arsitek besar, ataupun jadi advokat besar. Kamu bisa kok melayani Tuhan lewat itu. Nggak mesti jadi hamba Tuhan seperti ini. Oh iya Kak, kan banyak nih orang itu salah paham. Ada orang itu yang pengennya menjadi hamba Tuhan, dia mau untuk meninggalkan semua pekerjaannya demi untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam kutip itu menjadi pelayan Tuhan, contohnya seperti pendeta atau guru agama. Banyak orang yang salah pikir berarti Kak ya, atau salah memahami. Sebenarnya tugas orang percaya yaitu adalah semua menjadi hamba Tuhan. Yaitu hamba Tuhan maksudnya yang melakukan pekerjaan Allah, memberitakan Injil, seperti itu Kak ya? Ya, menurut kakak ya seperti itu. Nggak mesti kamu harus jadi hamba Tuhan seperti pendeta ataupun lain sebagainya. Tapi ketika kamu bisa mencaringkan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang kamu kerjakan, itu sudah cukup kok untuk memenuhi panggilanmu. Nggak mesti kamu harus jadi guru juga. Mungkin jadi guru kamu juga bisa mencaringkan kepada anak-anak murid-muridmu untuk memberitakan firman Tuhan. Oh iya, soalnya ya gitulah, kadang orang percaya pun mengatakan, wah ini bukan panggilan saya kok untuk memberitakan Injil. Ini kan konsep yang salah gitu ya. Yang seharusnya itu memberitakan Injil untuk semua orang, khususnya untuk orang yang percaya. Nah inilah yang terkadang kita lupa, atau terkadang kita nggak terlalu paham mengenai panggilan itu. Jadi panggilan itu seharusnya apakah ya? Jadi wajib ya, itu seperti wajib itu ya. Sebagai setiap orang percaya ya. Sebagai orang percaya itu hukumnya ya wajib untuk memenuhi
memenuhi panggilannya kepada Tuhan melalui apa yang dia kerjakan. Pokoknya ya kamu harus yakin bahwa kamu itu adalah anak Allah yang telah dipanggil menurut kasih setianya, ataupun yang telah dipanggil menurut kemurahannya, ya kan? Kan kamu lahir di dalam dunia itu oleh karena Allah yang memilih kamu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, ya kan? Enggak meski kamu jadi pendeta kok. Yang penting ketika kamu dimanapun kamu berada, ataupun kamu mau jadi tukang ojek, ataupun kamu mau jadi penjual makanan, ataupun kamu mau jadi apapun itu dan lain hal sebagai macamnya, yang penting ketika kamu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, itu kamu sudah memenuhi panggilanmu kok. Oh iya Kak. Karena gini, ya seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang masih belum paham, sehingga ya gimana ya. Oh ya gini aja deh Kak. Tipsnya untuk mengetahui atau tipsnya untuk saya bisa memberitakan Injil dengan baik itu seperti apa sih? Atau apa yang perlu saya rubah dulu nih dalam hidup saya? Kan kadang gini, kalau saya itu pengen memberitakan Injil gini ke teman saya, teman sekolah atau teman kuliah atau teman kerja gini kan, kamu harus bertobat dong dari dosa-dosamu, kamu ini terlalu banyak minum-minuman keras atau merokok. Ya itu kan nggak baik untuk tubuh. Selain nggak baik untuk tubuh, itu juga kan nggak, istilahnya kurang berkenan lah di hadapan Tuhan gitu kan nggak. Jadi seharusnya itu bagaimana gitu kan, kadang kita ingin memberitakan Injil atau ingin menegur kesalahan teman lah, terkadang itu kesalahan nanti dibalikan lagi ke kita. Loh, kamu aja hidupmu belum benar, bagaimana kamu bisa menegur saya gitu, sedangkan kamu aja hidupmu belum benar gitu. Jadi bagaimana tipsnya Kak, atau sarannya gimana? Oke, jadi begini, kalau menurut kakak secara pribadi, tips yang paling baik itu ialah introspeksi diri kamu sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, kamu harus menjadi teladan. Itu yang pertama, kamu harus, sebelum kamu men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ataupun menegur orang lain di luar sana yang masih minum, merokok dan lain sebagainya macamnya, yang pertama yang perlu kamu ubah itu diri kamu sendiri dulu. Sebelum kamu mau bilang sama orang lain apa yang mau dia rubahkan ataupun bagaimana, yang penting yang terutama yang ditanamkan dulu firman Tuhan tuh secara pribadi kamu dulu. Pribadi kamu yang perlu dirubah dulu. Ketika kamu sudah mengubah pribadimu, dan kemudian kamu mau menunjukkan teladan yang baik kepada mereka, ketika mereka melihat teladanmu itu baik, tanpa kamu bilang sama mereka mau kok datang kepada kamu. Kenapa kamu bisa berubah seperti itu? Iya, karena yang pertama pastinya kamu mempersiapkan diri kamu dulu terlebih dahulu. Dan yang kedua, kamu mengintrospeksi diri kamu terlebih dahulu, menumbuhkan firman Tuhan itu secara pribadi dalam dirimu. Dan yang ketiga itu kamu menjadi teladan. Itu udah cukup kok. Tanpa kamu nanti bilang ke orang lain untuk orang itu berubah, orang lain akan melihat dengan sendirinya kok. Pastinya seperti itu. Tips yang kakak saya bagi. Jadi seperti itu Kak. Oke lah. Ya itulah, banyak yang kadang saya juga kadang juga ragu sih. Maksudnya bukan ragu gimana, kadang untuk men-sharingkan juga ke teman itu hal yang susah ya. Pasti para pendengar juga, para teman-teman yang di rumah juga pasti mengalami kesusahan juga dalam memberitakan Injil atau menegur teman-teman yang salah gitu kan. Sering kali kita mengingat diri kita dulu, saya ini hidup saya belum benar, jadi saya malu untuk menegur atau apa seperti itu kan. Jadinya ya susah lah gitu. Nah terus apalagi ini yang mau saya tanyakan. Ya jadi gimana Kak ya, panggilan itu intinya seperti apa secara singkatnya menurutnya Kakak? Menurut kakak, panggilan itu secara singkatnya yaitu kamu dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Misalnya seperti ini, ya kamu kasih tips. Misalnya jika kamu ragu untuk memenuhi panggilan kamu itu, kamu bisa doa secara pribadi sama Tuhan. Nah, kakak yakin kok Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kamu. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kamu.
percaya deh, karena kakak sudah mengalami secara pribadi. Dan di situ nanti ketika kamu sudah berdoa sama Tuhan, pasti kamu nanti akan mempertimbangkan apa yang menjadi keinginanmu dan apa yang menjadi keinginan Tuhan, ya kan? Nah, itu nanti di situ nanti kamu akan diperhadapkan dengan dua pilihan, di mana kamu bisa berpikir apakah ini keinginan saya. Jika itu memang keinginan kamu untuk melakukan semua yang kamu inginkan, maka tinggalkan itu. Jika nanti datangnya dari Tuhan, pasti nanti akan datang dengan sendirinya. Oh, saya maunya seperti ini, ya kan? Saya mau melakukan kebaikan, pokoknya saya mau membantu orang lain dan lain hal sebagainya. Pasti seperti itu kok. Oke lah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya panggilan itu sebenarnya untuk semua orang nggak ya? Iya, untuk semua orang secara pribadi ya. Oh ya, untuk semua orang. Tuhan itu memanggil semua orang yang percaya, khususnya orang percaya pasti, untuk memberitakan Injil. Nah, panggilan itu sendiri seperti yang dikatakan Kak Agus tadi, bahwa panggilan itu semua orang memiliki panggilan untuk memberitakan Injil, yaitu dengan cara taat kepada Tuhan, Kak ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau ada dari antara teman-teman dan para pendengar sekalian yang ingin atau menanyakan lebih dalam secara pribadi, mungkin bisa menghubungi Kak Agus sendiri. Mungkin Kak bisa berbagi nomor WhatsApp-nya atau IG-nya gitu, atau Facebook atau akun media sosial supaya bisa langsung menghubungi secara pribadi atau gimana gitu. Oke. Untuk masalah panggilan ini ya. Terima kasih ya untuk Kak Yeri, untuk kesempatan pada sore hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan tentang panggilan saya. Untuk menanyakan cara pribadi, nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp saya ataupun Facebook saya ataupun Instagram saya. WhatsApp saya 08 22 50 43 81 51. Dan saya ulangi lagi ya, 08 22 50 43 8151. Nah, itu WhatsApp kakak. Dan yang Facebook kakak bisa dicari kok, Agustian. Nah, kalau Instagram bisa juga dilihat Agustian juga, Agustian 4248 ya. Saya kakak ulangi lagi, Agustian 4248. Untuk teman-teman yang masih para jomblo nih, khususnya untuk teman-teman yang atau para pendengar yang lagi jomblo, khususnya yang cewek, ya silakan kalau ada modus-modus sedikit nggak apa-apa lah. Ya untuk sharing-sharing, siapa tahu lagi galau-galaunya nih bisa sharing, Kak. Saya ini lagi galau nih, nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan bersama dengan kami, yaitu saya secara pribadi Yeri Krisnadi mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya melalui sharing ini para pendengar dan teman-teman sekalian bisa terberkati. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.